kita pilih bagian atas, maka dia akan selanjutnya memperbesar tampilannya. Dia akan berbunga-bunga ya, saking bahagianya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menggunakan yang namanya Lottie React Native, kita langsung install saja package yang kita perlukan, yakni adalah Lottie React Native. Kita buka Visual Studio Code yang kita punya. Kemudian kita langsung buka terminal kita di bagian atas, klik bagian terminal, kemudian klik saja di bagian New Terminal. Kemudian kita sudah menuju ke project yang kita miliki, kita ketik saja di sana, yakni adalah npm install. Kemudian yang kita install yakni adalah Lottie React Native, kita blok saja ini, ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V, ya. Kemudian kita langsung klik Enter saja. Selanjutnya dia akan melakukan instalasi dari Lottie React Native di project yang kita gunakan kali ini. Baik, Lottie React Native sudah kita install di project yang kita gunakan. Kita masih menuju file app.js yang kita miliki. Ini kita blok saja. Kita Ctrl A, kemudian kita delete. Nah, selanjutnya kita akan import ya. Untuk functional component, kita ketikkan saja di bagian atas ini. Ketikkan, ya ini adalah rnfc. Ya. React Native Functional Component, kita klik saja. Maka dia selanjutnya akan menampilkan functional component yang bisa kita gunakan. Ini kita coba langsung jalankan saja. Di bagian terminal kita ketikkan React Native run Android, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita akan memilih file Lottie kita menuju ke alamat lottiefiles.com. Silahkan teman-teman akses di browser yang teman-teman miliki. Kemudian kita pilih bagian atas ini, kita cari misalnya kata kunci yang akan kita cari, misalnya kita tuliskan heart Twitter, kemudian kita klik enter saja. Kita pilih yang ini, dari Felipe Nardi ini, kita klik saja. Kemudian dia akan menampilkan detail dari Lottie yang akan kita gunakan kali ini. Kita pilih bagian atas, kemudian kita klik bagian Lottie JSON ini. Kalau teman-teman belum login ataupun belum create account, silahkan create account terlebih dahulu untuk bisa download Lottie JSON ini. Kita klik saja. Baik, dia sudah melakukan download dari file twitterheart.json. Kita buka, show in folder, kita Ctrl X saja. Kemudian kita buka lagi yang namanya Visual Studio Code yang kita miliki. Ya, kita buka bagian Explorer ini. Kemudian kita letakkan dia ke lokasi di mana kita akan meletakkan yang namanya file JSON tersebut. Kita buat satu folder dulu. Klik bagian atas, New Folder. Kemudian kita tuliskan misalnya di sini adalah Assets. Oke, kemudian di dalam Asset kita buat satu folder lagi. Misalnya kita berikan nama Lottie. Kemudian kita klik Enter. Kita klik kanan bagian Lottie ini. Kemudian kita pilih bagian Refill in File Explorer. Kemudian kita klik bagian Lottie, kemudian kita paste saja file JSON kita di sini. Untuk menampilkan Lottie di bagian emulator kita import terlebih dahulu yang namanya Lottie. Masukkan di sini import from Lottie. Dan yang kita import di sini adalah Lottie View. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan letakkan dia di dalam view ini. Kita berikan style dulu, flag 1, maka dia akan memenuhi layarnya. Untuk teks kita hilangkan. Kemudian kita masukkan tag Lottie View di sini, tuliskan saja Lottie View. Oke, kemudian berikutnya kita arahkan dia ke sumber di mana kita meletakkan file JSON yang kita dapatkan dari websitenya Lottie tadi. Kita tuliskan source square tanda kurung. Kemudian kita cari lokasinya. Kita tadi letakkan di bagian assets. Kemudian di bagian folder Lottie, kemudian filenya yakni adalah 2415 twitterheart.json ini. Oke, kita save. Kemudian kita tambahkan lagi di sini parameternya yakni adalah loop. Kita berikan nilai true. Kemudian berikutnya autoplay. Kita berikan juga yakni adalah true ya, sehingga dia akan memberikan animasi. Ya, animasinya kecil ya, gambarnya kecil. Kalau misalnya kita akan memperbesarnya, kita menggunakan parameter resize mode. Berikan yakni adalah nilainya adalah cover. Save, maka dia akan selanjutnya memperbesar tampilannya ya. Kemudian kita akan membentuk aksi di sini. Kita akan masukkan satu tombol. Sebelumnya kita masukkan di sini import dulu. Kita masukkan yang pertama adalah useref. Kita akan gunakan sebagai referensi. Kemudian kita akan masukkan juga state. Nah, di bagian React Native kita juga akan masukkan yakni adalah touchable opacity, tempat kita bisa membentuk tombol nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah style sheet. Kita save. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita akan membentuk dua view di dalam view ini. Kita masukkan yang pertama view. Oke, kita berikan style. Misalnya di sini kita berikan flex. Dia adalah 2. Kita akan letakkan view dari Lottie View di sini. Kita blok saja, kita copy. Kemudian kita buat satu view lagi. Kita berikan flag 1. Ini akan kita gunakan untuk meletakkan tombol kita. Kita blok saja di bagian Lottie View ini. Ctrl X. Kemudian kita letakkan di dalam flex yang 2 ini. Ctrl V di sini. Kita save. Kemudian kita buat satu tombol di sini. Kita masukkan di sini adalah touchable opacity. Ya, kemudian kita berikan di dalam touchable opacity tadi, yakni adalah teks. Kita berikan tulisan suka konten ini. Kita coba save. Baik, dia belum memberikan style ya. Kita akan tambahkan di sini style dulu.
style. Misalnya kita berikan style tombol, kemudian di bagian dalam dari teks ini kita juga berikan style dot text tombol, ya. Kemudian kita letakkan di sini, kita buat stylenya const style sheet dot create. Kita atur stylenya di sini. Yang pertama kita tambahkan yakni adalah tombol. Kita berikan background color. Kita berikan angka 3 saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita berikan padding. Misalnya kita berikan padding 10, kita atur lagi misalnya margin, kita berikan 2. Kemudian kita berikan border radius 5. Kemudian kita buat satu lagi text tombol. Kita berikan style di sini, colornya kita berikan warna putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita berikan font size. Misalnya kita berikan ukurannya 20. Kemudian text align-nya kita atur misalnya adalah center. Save. Kita scroll ke atas. Dia sudah memberikan tampilan, ya. Tulisannya di sini adalah suka konten ini. Baik, berikutnya kita akan membentuk state. Kita scroll ke atas, kita atur di sini, kita akan membuat state, kita memasukkan const, kita buat dua array di sini, set suka, kemudian kita berikan use state, kita berikan misalnya di sini adalah nilainya adalah tidak, dia akan memberikan default inisialisasi dari nilai suka tadi. Baik, kalau misalnya sudah, kita coba scroll lagi ke bawah, ya, kita masukkan di sini. Kita bentuk dengan menggunakan conditional sentence di sini. Kita masukkan tanda kurung, kemudian kita tuliskan suka, tidak. Kalau misalnya dia dalam kondisinya suka adalah tidak, maka kita berikan nilai. Kita kopikan dari sini, Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalamnya sini, Ctrl V. Oke. Kalau misalnya dia kondisinya adalah suka, ya, kebalikannya dari yang tidak tadi. Kalau dia dalam keadaan suka, maka kita bentuk kurung juga. Kemudian kita paste juga. Kita blok di sini, kita Ctrl C, kita letakkan di sini, di bawahnya Ctrl V, kemudian kita ganti dari suka konten ini menjadi tidak suka konten ini, Ctrl Save, Ctrl S. Baik, dia sudah menyimpan. Ya, kita sudah memberikan conditional untuk bagian tombolnya. Kemudian kita akan tambahkan di sini tombol. Misalnya kita masukkan on press, kita bentuk dengan menggunakan kurung Kurowa seperti ini, kurung-kurung, kemudian kita masukkan klik tombol misalnya, ya. Kita Ctrl S, kita menuju ke atas. Kita buat satu tombol di sini, klik tombol, kita bentuk menjadi sebuah function. Tapi sebelumnya kita perlu masukkan di sini const animation useref null. Ini akan digunakan untuk memberikan referensi kepada sebuah variabel yang namanya adalah animation. Kemudian kita atur animationnya di dalam Lottie view ini, kita masukkan di dalamnya ref animation. Ya, dia akan menyambungkan antara di bagian dalam dari Lottie view dengan const animation kita. Kemudian di bagian klik tombol kita buat conditional juga. If suka sama dengan ya, maka kita berikan animasi di sini, animation.currentPlay, current.play. Nah, current.play ini akan digunakan untuk memberikan ring, ya. Ring waktu di mana kita akan meletakkan yang namanya animasi kita. Misalnya di sini kita berikan 0,0, maka dia akan menampilkan animasi dari detik 0 sampai dengan detik 0. Kita coba lihat dulu di bagian Google Chrome kita. Kita coba stop dulu. Kalau misalnya dia memberikan detik 0 sampai dengan detik 0, maka warnanya adalah gray, ya. Kita coba lihat lagi. Ketika dia diklik di bagian tombol, apabila kondisinya dalam keadaan suka adalah ya, dalam artian dia mengklik untuk tidak suka, maka kita berikan play-nya warnanya menjadi gray. Dan kita atur di sini state-nya, set suka, kita berikan nilai, yakni adalah tidak. Kemudian, kalau misalnya dia klik di bagian tombol dan dia akan menyukai dari konten ini, kita berikan else, if, suka sama dengan tidak, kita berikan animation.current.play. Kita tinggal atur di sini yang akan kita gunakan untuk rank dari detik berapa sampai dengan detik berapa. Misalnya kita atur dulu dari 0 sampai dengan maksimumnya adalah 116 ya. Kita tuliskan saja 116. Kemudian kita set suka ya. Kita berikan nilai yakni adalah ya. Kita save. Kita coba lihat hasilnya. Kita klik di bagian suka konten ini, maka dia akan menampilkan animasi. Kalau misalnya kita klik di bagian tidak suka konten ini, maka warnanya menjadi gray. Kalau kita klik lagi di bagian suka konten ini, dia akan berbunga-bunga ya. Saking bahagianya. Terima kasih. Nama saya Di Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.